Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Ulumiyah kelas 9A dan kelas 9B. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran IPS lagi meskipun masih dengan metode video seperti biasa. Ya, semoga pandemi corona ini cepat musnah, cepat hilang, cepat menyingkir dari negara kita, supaya pembelajaran kalian bisa dilaksanakan di sekolahan seperti biasa, seperti dahulu sebelum ada corona. Untuk itu tetap jaga kesehatan kalian karena saat ini adalah musim penghujan. Ya, jaga kesehatan kalian dengan istirahat yang cukup, makan yang teratur, jangan suka begadang. Daripada di pondok atau di rumah tidak ada kegiatan, mending pakai istirahat dan luangkan waktu baik 5-10 menit untuk aktivitas olahraga supaya menambah imunitas tubuh kalian. Untuk itu, sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buka modul kalian halaman 73, yaitu pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kita bahas saat ini nantinya itu. Nah, pada pertemuan atau video yang kemarin, Pak Dain membahas tentang apa? Pak Dain membahas tentang apa? Tentang migrasi. Masih ingat apa yang dinamakan migrasi? Apa? Coba kalian ingat-ingat. Apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk. Nah, di sana dari migrasi itu dibagi menjadi beberapa. Ada jenis-jenis migrasi, ada transmigrasi, ada urbanisasi, ada reurbanisasi, ada imigrasi, dan ada emigrasi. Ya, betul. Saat ini yang akan kita bahas adalah pengembangan ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah jenis kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan ide atau gagasan, ya, untuk menambah nilai ekonomi. Nah, itu dinamakan ekonomi kreatif, ya. Jenis kegiatan ekonomi yang dilaksanakan melalui ide atau gagasan untuk menambah nilai ekonomi. Contohnya ya, ide ekonomi kreatif. Dulu sebelum ada HP atau sebelum ada Android, ya, penjualan, orang jual beli itu harus ke pasar, membeli harus ke pasar, orang menjual harus ke pasar, dan lain sebagainya. Sekarang ada yang namanya Android, HP Android. Orang melaksanakan transaksi tidak harus ke pasar, tidak harus kita datang ke pasar, tidak. Muncul ide-ide kreatif berupa apa? All shop, ya, jual beli online. Itu adalah ide ekonomi kreatif. Kita tanpa mengeluarkan biaya banyak, ya, tinggal kita klik, kita bisa membeli, kita bisa bertransaksi. Yang pertama, keunggulannya efisiensi waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, efisiensi dalam hal modal, memperkecil modal. Misal contoh, kenapa kok bisa memperkecil modal? Contoh Pak Dain. Contoh ya, Pak Dain ingin menjual baju, tapi Pak Dain tidak bisa membuat baju, dan saya juga tidak punya pabrik baju, tapi saya pengen punya usaha baju. Ya, saya tinggal bekerja sama dengan konveksi.
Setelah itu hasil dari baju yang dibuat konveksi tadi Pak Dain posting atau jual di online, ya, jual di online di salah satu all shop. Itu bisa, meskipun saya nggak punya barang. Nah, setiap ada orang yang pesan, tinggal saya kasih aja. Saya bilang kepada konveksinya, Pak, ada yang pesan barang seperti ini, tolong disediakan. Ya. Atau sebelum itu barang-barang yang ada di konveksi tersebut Pak Dain foto nih, Pak Dain ambil gambarnya. Setelah itu Pak Dain kasih postingkan di all shop tersebut. Bisa menjual seperti itu, meskipun saya nggak punya barangnya, tetapi setiap ada orang yang pesan, saya ada dan bisa melayani. Itu adalah ekonomi kreatif. Nah, semoga nanti kalian setelah lulus dari MTS, ya maksimal lulus dari MA lah, kalian bisa punya usaha sendiri. Ya, amin. Pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah Indonesia. Setiap wilayah itu pasti memiliki potensinya masing-masing, memiliki keunggulannya masing-masing. Contoh, wilayah Kalimantan, keunggulannya apa? Di sana keunggulannya banyak sekali lahan yang luas, akhirnya banyak juga batu bara tambang di sana, banyak juga kelapa sawit. Di sana bisa dibuat ekonomi kreatif berupa apa? Banyak contohnya. Contoh kecil di wilayah Jepara. Jepara itu adalah terkenal dengan ukir, terkenal dengan pahatan kayunya. Mereka terkenal sekali. Bagaimana cara untuk potensi ukir tersebut agar menjadi ekonomi kreatif? Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah orang Jepara tersebut sama seperti yang kasih Pak Dain contoh yang pertama tadi. Tidak usah menjual atau tidak harus menjual barang hasil karyanya dijajar di pinggir-pinggir jalan atau dijual di pasar, tidak harus. Bisa difoto nih hasil karya tadi, akhirnya diposting di online, diposting di all shop. Nah, kalau sudah diposting di all shop, orang yang membeli atau orang yang melihat tidak mungkin hanya dari wilayah sekitar situ. Pasti kalau sudah diposting, siapapun yang mengeklik kayu ukir, bisa jadi kayu ukir dari Jepara tersebut bisa dilihat di postingan itu, akhirnya dibelilah. Ya, tidak harus menjualnya di jalan-jalan atau di pasar, menjualnya hanya lewat HP. Itu adalah ekonomi kreatif. Ya, banyak sekali potensi-potensi yang ada di wilayah Indonesia. Ya, bahkan Indonesia itu adalah kaya dengan potensi sumber daya alamnya. Ya, Indonesia itu kaya dengan potensi sumber daya alamnya. Kita kaya akan laut, kita kaya akan sumber daya alam hutan, kita kaya akan sumber daya alam tambang, kita kaya dengan akan sumber daya pegunungan, laut dan lain sebagainya. Ya, potensi-potensi itu, misal nanti kalian di daerah kalian potensinya apa? Kembangkan kalian sendiri. Supaya apa? Kalian bisa meningkatkan taraf ekonomi minimal diri kalian sendiri, umumnya kepada lingkungan kalian, agar hidup kalian menjadi bermanfaat. Ya, setelah lulus dari MTS, dari MA nanti kalian harus bisa mencari potensi yang ada di daerah kalian. Ya, harus bisa. Contoh di Kebun Harjo, potensinya apa? Potensinya adalah Kebun Harjo daerahnya subur. Ya, daerahnya subur. Setiap setahun bisa panen padi 3 kali. Nah, itu harus bisa dikembangkan. Ya, kita harus bisa kalian kembangkan. Nah, di daerah kalian nanti juga harus sama seperti itu, agar kalian berjasa atau memberikan manfaat untuk masyarakat. Yang selanjutnya,
pengaruh perkembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tentunya, kalau setiap daerah sudah melaksanakan ekonomi kreatif di daerahnya masing-masing, tentunya pengaruhnya akan banyak. Yang pertama, mengentas kemiskinan. Ya, mengentas kemiskinan. Contohnya seperti ini. Sebelum ada ekonomi kreatif yang ada di desa kalian, yang ada di daerah kalian, ya, semua masih menggunakan cara tradisional. Ya, contoh tadi, di desa A memiliki produk baju, ya, memiliki produk baju atau batik lah, baju atau batik. Dia produknya hanya dijual di pasar, atau di depan rumah. Otomatis yang melihat baju tersebut, yang melihat produk tersebut hanya orang-orang sekitar. Akhirnya muncullah ekonomi kreatif. Ya, muncullah ekonomi kreatif, dijual di all shop, banyak sekali pesanan. Otomatis, ya, karena banyak pesanan, yang awalnya membuatnya hanya 1 orang atau 2 orang, itu sudah bisa. Karena banyak pesanan, akhirnya tidak mampu untuk membuatnya sendiri. Akhirnya orang-orang yang belum bekerja direkrut untuk bekerja. Itu salah satu mengentas kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Itu adalah manfaat ekonomi kreatif. Banyak sekali manfaatnya. Tentunya harus kalian gali nanti. Ya, harus kalian gali. Ya, cukup itu dari Pak Dain, ya. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.